alhamdulillah yang Kojul masukkan itu udah terdebit 11 juta. Kepada Akustan DH, kami dari Galarua ada kumpulkan donasi dari komunitas Kristen untuk pengobatan sakit Anda dan terkumpul sebesar 40. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Nah saudara, kita kembali ke pembahasan hari-hari ini, yaitu Ustadz Agustan yang lagi viral karena dia melakukan sesuatu yang tidak terpuji bagi kitab kita sebagai orang Kristen. Namun yang membuat luar biasa saudara, seperti pada judul ini ya, apa yang dilakukan oleh umat Kristen, dan dalam hal ini dikoordinir oleh Paul Zhang, mengumpulkan donasi buat Ustadz Agustan ya. Saya beberapa waktu yang lalu juga membahas video Paul Zhang itu, kemudian nomor rekening tidak saya potong saudara ya. Nah, dan berhasil terkumpul. Kepada Akustan DH, kami dari Galarua ada kumpulkan donasi dari komunitas Kristen untuk pengobatan sakit Anda dan terkumpul sebesar Rp41.233.510. Kami berencana memberikannya langsung kepada Agustan dan membutuhkan tanda terima dan foto langsung karena untuk dokumentasi resmi. Pemberian donasi ini tanpa pamrih dan tanpa maksud mengkristenkan atau niat apapun. Sekitar 41.233.510 seperti yang saudara dengarkan di awal ya. Dan itu ditulis sepertinya Paul Zhang ya. Nah, ini menjadi pergumulan berat bagi Ustadz Agustan ya. 41 juta bukanlah nilai yang kecil, tetapi tidak juga besar, tetapi ini bisa menggiurkan. Pernyataan daripada rekan-rekan mereka yang telah juga murtad meninggalkan Tuhan Yesus, seperti Pak Hani Christian ya. Dia mengatakan bahwa tidak usah mendoakan dan tidak usah berdonasi kepada Ustadz Agustan. Tetapi ternyata kan kita lihat bahwa umat-umat Kristen itu benar-benar punya kasih, dan saya salut dengan saudara-saudara seiman sekalian. Walaupun kita dihina, dicaci maki, bahkan diremehkan, dan kitab kita dikentutin, tetapi tetap berhasil mengasihi musuh-musuh kita dan benar-benar berhasil mempraktekkan firman Tuhan, saudara. Tentunya ini menjadi satu ancaman bagi ya mungkin mereka ya, saudara kita berpikir bahwa kita ada sesuatu, saudara. Tetapi menurut Paul Zhang, dan saya pun juga berpandangan bahwa tanpa harus dia balik kemudian kita memberikan itu, saudara. Tidak. Alkitab berkata bahwa kasihilah musuhmu, berbuat baiklah bagi musuhmu, ya. Dan dengan jalan demikian kamu menaruh bara di atas kepalanya. Dan ini sesuatu yang luar biasa sekali lagi bagi kita orang-orang percaya. Apakah Ustadz Agustan ingin menerima donasi ini untuk perobatannya pasca dia mengalami stroke ya? Dan saya lihat kondisi terbaru sudah mulai membaik ya. Kita harapkan itu, saudara. Berbanding terbalik ketika kita lihat Pendeta Saifuddin yang diduga menista, ya mereka tidak mampu untuk melakukan itu, saudaraku. Kenapa, saudara? Karena sulit untuk dijelaskan ya sebenarnya. Memang yang dilakukan oleh saudara kita adalah donasi berupa ejekan, hinaan, bahkan fitnah-fitnah, sesuatu yang belum terjadi bagi keluarga Pendeta Saifuddin. Foto diedit seburuk mungkin, video diedit, dipotong-potong, ya, tidak sesuai pada tujuannya. Itulah yang dilakukan. Tetapi saya benar-benar angkat jempol buat Paul Zhang. Walaupun dihalalkan darahnya oleh Ustadz Agustan sendiri, ya,
tetapi dia berhasil mengumpulkan donasi dan memberkati. Ya, tinggal kita lihat apakah diterima atau tidak. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa, saudara. Cuma yang saya lihat informasi terbaru dari channel saudara kita, ini yang terjadi. Tersedia donasi sekitar 41 juta lebih, ya. Semoga saja bermanfaat dan terserah mau diterima atau tidak. Yang penting niat Paul Sang dan saudara-saudara Kristen itu tulus untuk membantu, bukan karena ada maunya, saudara. Saya ingat satu saat di dalam grup saya juga, seorang ibu yang ada di dalam grup itu ternyata orang Muslim, saudara. Ya, kemudian dia membutuhkan pertolongan. Ya, saya lihat chatnya di awal-awal itu, karena dia sering muncul, maka saya penasaran dan saya tergerak untuk memberkati dia tanpa harus pindah keyakinan. Karena kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita hanya mengasihi orang mengasihi kita, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran? Karena orang yang di luar sana, mereka hanya mampu mengasihi orang yang mengasihi, berbuat kasih, tetapi tidak mampu mengasihi yang memusuhi. Inilah yang berbeda dengan ajaran kita sebagai orang Kristen. Biarlah ini bermanfaat bagi saudara. Kita mengikuti perkembangannya, ya, seperti apa, karena ini seperti ada serihnya, saudara. Dan sekali lagi puji Tuhan, Ustadz Agustan sudah bisa baik, ya. Kita berharap sehat dan tidak mengulangi lagi cara-cara yang konyol, cara-cara yang tidak sopan, cara-cara yang tidak beretika. Karena itu akan menjadi kenangan yang buruk, ya. Ketika setiap saudara membuang angin, maka di pikiran kita bisa langsung mengingat Ustadz Agustan. Saudara-saudara seiman, ketika melihat Alkitab, saudara bisa ingat, oh, ini dulu pernah seorang, ya, katanya Ustadz, kentutin Alkitab. Jadi benar-benar ini menjadi satu kenangan yang buruk bagi Ustadz Agustan. Apa yang dilakukan ini tidak terpuji, ya, tidak terpuji. Dan menurut saya, kentut termahal tahun 2023 adalah kentut Agustan. Kenapa? Ini mampu membuat pundi-pundi bagi mereka yang membahas Ustadz Agustan, saudara. Baik itu dari mereka sendiri, kalangan mereka sendiri, juga dari saudara-saudara seiman. Dan memang harus kita tanggapi karena melibatkan kitab suci kita, saudaraku, ya. Dan memang juga apa yang dinarasikan Agustan itu, ya, saudara lihat sendiri, cenderung menyudutkan, bahkan terkesan ada kebencian bagi umat Kristen. Dan juga dikritisi oleh Habib Kribo. Bahkan Habib Kribo pun mengutuk apa yang dilakukan Ustadz Agustan dengan mengatakan dia malu sendiri. Ya, dia malu dengan kelakuan Ustadz Agustan. Artinya apa, saudara? Ada golongan mereka juga yang menyerang begitu banyak, ya, dengan mengatakan bahwa harusnya hidupnya lebih baik, ya. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Biar ini memberkati dan menolong saudara, khusus saudara seiman, dan membuat kita semakin teguh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, dan belajar terus melakukan apa yang Yesus ajarkan, bagaimana berbuat kasih kepada sesama, termasuk musuh-musuh kita. Karena hanya ajaran Tuhan Yesus yang mampu melakukan ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.